Kira belum pernah naik kereta, Re. Pernah waktu masih kecil, pas kami akhirnya pindah ke Jakarta itu. Setelah itu aku nggak punya banyak waktu karena harus kerja. Jadi setiap ke Jogja pasti naik pesawat untuk hemat waktu. Pantes, gumam Tista sembari memperhatikan Kira yang tampak takjub melihat kereta api dari dekat. Kira sudah rewel sejak tadi, meminta masuk ke sembarang kereta yang berhenti di stasiun karena sudah tidak sabar ingin naik kereta yang selama ini hanya dia lihat dari televisi maupun saat melewati jalan kereta api. Setidak-tidak dituruti, dia akan menangis dan merajuk, tapi kemudian ceria lagi setiap diberi pengertian kalau kereta mereka sebentar lagi datang. Kira kayak aku berarti ya, Re, gumam Tista setelahnya. Renan terkekeh. Iya, semuanya kan kayak kamu, mirip persis. Aku nggak kebagian sedikit pun, balasnya dengan nada geli. Kalau orang yang nggak kenal kita pasti nggak mengira kalau Kira anak kamu, gurau Tista yang kini satu tangannya memegangi Kira agar tidak lepas dari pengawasannya. Enggak lah, pasti mereka langsung tahu, gertunya. Anak aku ini Tista menatap Renan dengan tatapan gelinya, lalu kembali menatap Kira. Iya, anak kamu, balasnya hanya demi menenangkan keposesifan Renan pada sang anak. Semoga aja nakalnya besok nggak nurun kamu. Iya, jangan, sahut Renan setuju. Aku yang jantungan nanti. Tista tertawa, lalu mengikuti tarikan Kira saat pengumuman kedatangan kereta kembali berbunyi. Mami, udah mau datang keretanya, ayo siap-siap, ajaknya dengan penuh semangat. Iya, ayo, sahut Tista. Dedi ajak juga tuh, nak. Kira lalu menoleh ke arah Renan dan menarik dedinya itu dengan semangat. Ayo Dedi. Ketiganya lalu berdiri di pinggir di belakang garis batas untuk mereka menunggu kereta yang datang. Lalu saat keretanya akhirnya datang, Kira langsung berteriak-teriak semangat dan bernyanyi dengan riangnya. Kereta listrik kita, KRL. Tista kadang heran bagaimana anak kecil bisa seenergik itu, seolah cadangan energinya benar-benar melimpah. Sedang Tista cukup hanya mengayun-ayunkan tangan Kira saja rasanya sudah pegal. Bahkan ketika akhirnya mereka bisa masuk ke gerbong kereta, Kira langsung berlarian ke sana kemari. Tista menatap sekeliling, agak heran karena gerbong yang mereka naiki dan juga sebagai tempat duduk kereta mereka terlihat begitu kosong. Kok nggak ada yang naik di sini, Rey? Tanyanya heran. Iya, kan udah aku borong satu gerbong. Hah? Buat apa? Buat Kira, biar leluasa kalau mau lari-larian di dalam kereta. Balasnya santai, sedang Tista justru menggeleng-geleng. Kok nggak sekalian sewa satu kereta aja? Sindir Tista akhirnya. Renan mengangkat bahunya dengan santai. Tadinya mau gitu, tapi gerbong lain udah terlanjur ada yang beli tiketnya, jawabnya sembari membawa masuk barang-barang mereka. Kira, pintu yang di situ nggak usah dibuka ya. Renan lalu sibuk menghampiri Kira yang hampir masuk ke gerbong satunya. Saat kereta akhirnya berangkat, mereka kemudian sibuk menemani Kira mengeksplor bagian dalam gerbong kereta api, membiarkan tapi tetap mengawasi Kira untuk berkeliling. Sampai ketika akhirnya Renan merasa lelah, dia mengajak Kira ke bagian penghubung gerbong yang tidak berpintu, menikmati angin sepoi-sepoi di sana, sekaligus menatapi pemandangan yang mulai hijau. Tista mengambil duduk di kursi tengah gerbong, lalu menatapi pemandangan di sana dengan begitu syahdu. Sudah lama sekali dia tidak naik kereta api di Indonesia dengan tujuan yang cukup jauh. Dia sengaja meminta Renan untuk berangkat ke Jogja naik kereta saja supaya bisa menikmati euforia pulang kampung. Renan tiba-tiba mengambil duduk di sampingnya, agak berkeringat karena sejak tadi mengikuti Kira. Biarin dia keliling sendiri deh, gumam Renan akhirnya menyerah. Tista
tertawa sendiri, lalu mengeluarkan tisu dan mengusapi keringat pria itu. Dibilang dari tadi juga apa? Gerutunya akhirnya. Kamunya yang terlalu khawatir. Renan tidak membantah, gantinya justru menikmati usapan Tista di wajahnya. Keduanya akhirnya membiarkan Kirah yang berpindah-pindah duduk, lalu mengobrol sendiri berdua sembari membahas kenangan di masa lalu. Jadi ingat waktu kita main ke Solo tanpa rencana dan tanpa izin dulu ya, gumam Tista sembari menatapi pemandangan. Kita benar-benar kayak anak hilang di sana, tapi ternyata seru juga. Renan terkekeh mengingat kenakalan masa remajanya. Habis itu aku 2 jam diceramai bapak sama ibu, terus juga kena hajar Fauzan dikit. Ketika mengingatnya sekarang, Renan benar-benar merasa mereka dulu sangat lucu. Tapi nggak kapok, silir Tista ikut geli. Setelahnya tetap aja ngajakin aku kemana-mana. Tapi seru kan? Tista mengangguk dengan kekehannya. Dia harus mengakui itu seru. Kenakalan Renan dulu bisa dibilang menjadi keuntungan untuk Tista, yang akhirnya bisa merasakan rasanya pergi tanpa orang tua dan diawasi Fauzan. Hanya berdua dengan Renan mengukir kenangan-kenangan indah bersama. Waktu itu kita bahagia banget ya Re, gumam Tista tanpa sadar. Gak punya beban sama sekali. Renan menganggukkan kepalanya untuk menyetujui ucapan Tista, sembari kemudian mengulurkan tangannya untuk menggenggam tangan Tista erat. Setelah ini kita juga harus sebahagia dulu ya tak. Kita ukir kenangan baru sama Kira juga. Tista mengangguk lalu menyandarkan kepalanya ke bahu Renan. Iya, jawabnya tegas. Harus lebih bahagia malah, karena sekarang kan kita bertiga. Dedi, gerutu Kira yang kemudian mendekati keduanya dan memeluk Tista. Dedi jangan sayang-sayangan terus sama mami, ini kan maminya Kira. Renan dan Tista saling berpandangan, langsung sadar kalau putrinya itu sedang cemburu. Kira lalu menarik Tista untuk duduk di kursi seberang Renan, lalu memeluk Tista secara posesif. Ngantuk dan capek, ucap Tista tanpa suara. Renan mengangguk paham, lalu membiarkan Tista untuk mengurusi Kira yang mulai rewel itu. Tidak perlu menunggu setengah jam, Kira akhirnya tidur dengan nyenyak bersama maminya. Re, tolong, pinta Tista sembari memberi kode pada Renan. Aku mabuk kalau duduk menghadap belakang jalannya kereta. Oh ya, sahut Renan yang kemudian mengambil alih Kira dari pelukan Tista. Pria itu tampak telaten menggendong Kira dan menenangkan putrinya yang tampak hampir terbangun itu. Baru setelah tenang, Renan mengambil duduk di tempatnya semula, sebelahan dengan Tista. Renan mengulurkan tangannya dan Tista meraihnya, sehingga tangan keduanya kini bertaut erat, menikmati sisa waktu perjalanan mereka di kereta, hingga akhirnya sampai di kota kelahiran Tista, Yogyakarta. Mereka naik taksi menuju ke rumah Tista, dan Tista keluar duluan demi membiarkan Renan untuk mengurusi kopernya sembari menggendong Kira. Pria itu tidak membolehkannya menolong. Tista kemudian masuk duluan ke rumahnya yang memang hampir tidak pernah dikunci, lalu langsung menemukan Almira dan Fauzan yang sedang mengobrol di depan televisi. Siapa ini? Kok dateng gak bilang-bilang Tondo? Iya bu, mendadak ini, jawab Tista santai. Tista kangen sama bapak sama ibu, makanya kesini. Lah tak, Fauzan langsung protes, meski dia kemudian menyapa Tista dengan pelukannya. Kira terus gimana? Rewel dia pasti kalau ditinggal gini. Enggak kok, jawab Tista sengaja tidak memperjelas maksudnya. Pasti tak, kamu sendiri yang cerita tentang Kira yang masih suka takut kamu tinggalin, gerutu Fauzan akhirnya merasa kasihan pada ponakannya. Kok enggak diajak sih? Renan pasti bolehin kok, Tista menghela nafas berlebihan. Emang diajak kok, sahut Tista akhirnya. Loh mana? Sama dedinya.
balas Tista sembari menoleh ke belakang bersamaan dengan Renan yang masuk dengan Kira dan kopernya. Ekspresi syok Almira dan Fauzan menjadi hal yang menyenangkan untuk dilihat oleh Tista saat ini. Almira dan Fauzan terlihat cukup kaget ketika melihat Renan dan Kira di belakang Tista, sedangkan Tista langsung memberikan ekspresi polosnya. Dia sengaja ingin memberikan kejutan pada Almira dan Fauzan yang tentunya akan merasa bahagia. Ayo masuk, ucap Almira yang lebih dulu sadar dari kebingungannya. Zan, itu bantuin Renan bawa barang-barangnya. Sebelum Almira sempat menyelesaikan perintahnya, Fauzan sudah lebih dulu menghampiri Renan dan mengambil alih barang-barangnya. Tista ikut menghampiri mereka, lalu membenarkan posisi Kira yang tidur di pelukan Renan dengan posisi agak miring. Ke kamarku aja ya, tanya Tista meminta pendapat Renan. Kamar belakang jarang dibersihin soalnya. Kalau kamarku, kata ibu, rutin dibersihin seminggu sekali. Renan baru mau menjawab, tapi batal karena tiba-tiba kepala Kira terkulai tidak nyaman ke belakang. Sayang, tolong, pinta Renan secara refleks dan agak panik. Tista langsung sigap membenarkan posisi kepala Kira untuk nyaman kembali di gendongan Kira. Bawa ke kamar aja yuk biar lebih nyaman, ajaknya dengan nada tidak sabar. Iya, sebentar ya, gumam Renan dengan lembut meminta kesabaran wanitanya. Dia kemudian mengikuti Tista untuk masuk ke dalam kamarnya dan meletakkan Kira di ranjangnya, membiarkan barang-barangnya dibawa Fauzan. Fauzan dan Almira saling melirik. Alis keduanya terangkat dengan kebingungan karena melihat interaksi Renan dan Tista barusan, terutama pada bagaimana Renan memanggil Tista, juga kontak fisik yang tidak segan untuk mereka lakukan ketika biasanya Tista bahkan menatap Renan saja enggan. Kayaknya ada yang terjadi, Bu, gumam Fauzan menyimpulkan segera setelahnya. Sesuatu yang besar. Belum sempat Almira menyahut Tista dan Renan keluar beriringan dari kamar Tista, mereka masih menoleh bergantian ke belakang untuk memastikan lagi Kira sudah nyaman dan tidak terbangun. Baru kemudian mereka menutup pintu kamarnya agar tidak banyak nyamuk masuk. Setelahnya Tista menghampiri Almira lagi dan memeluknya dari samping. Renan langsung menyalami Almira, mencium tangan mertuanya dengan hikmat. Ibu sehat? Obat sama vitaminnya rutin diminumkan? Tanyanya dengan penuh perhatian. Alhamdulillah sehat, Rey. Obat sama vitaminnya selalu ibu minum kok. Fauzan yang selalu memastikan ibu minum semuanya. Kalau sudah mau habis langsung bilang ke saya, Bu, biar langsung saya kirimin lagi. Iya, makasih ya nak. Tista tidak mengerti obat dan vitamin apa yang dimaksud, tapi dia jelas merasa hatinya menghangat karena perhatian Renan pada ibunya. Renan melakukan itu sudah sejak Tista belum kembali dari Indonesia, yang artinya dia benar-benar menganggap Almira dan Dani sebagai orang tuanya sendiri. Pantas saja para tetangga bilang Renan ini tidak seperti menantu, tapi sudah seperti anak di keluarga ini. Bagaimana dengan keluargamu, Rey? Apa mereka sudah tahu tentang Tista yang kembali padamu lagi? Lantas apa mereka menyetujuinya? Iya, Bu, mereka sudah tahu dan mereka ikut bahagia. Mereka sekarang masih liburan ke luar negeri selama 6 bulan. Ya sudah kalau gitu, Rey, ibu ikut senang mendengarnya. Renan lalu menghampiri Fauzan dan menyalaminya dengan tos akrab antar pria. Gimana kabar, Zan? Tanyanya kemudian. Baik sih, jawabnya. Tapi jelas enggak sebaik kamu sama Tista? Digoda begitu. Tista secara otomatis menoleh pada Renan yang rumahnya juga
juga langsung menatapnya. Keduanya melempar senyuman sebelum akhirnya Tista mengalihkan tatapannya dengan salah tingkah. Namun Tista justru tidak bisa berkutik setelahnya karena Almira ikut menatapnya ingin tahu. Tista langsung tersenyum sembari menggeleng seadanya. Belum mau menjelaskan, dia berpikir akan menjelaskannya setelah ini. Berdua dengan ibunya di kamar agar pembicaraan bisa lebih intim. So, gimana ceritanya sampai kalian bisa di sini bersama? Tanya Fauzan penuh arti. Naik kereta mas, jawab Tista asal sembari melepas pelukannya pada Almira. Terus lanjut naik taksi online tadi. Fauzan menghela nafasnya. Mas ganti deh pertanyaannya, ralatnya cepat. Gimana ceritanya sampai Renan akhirnya sekarang bisa panggil kamu sayang lagi tak? Tista melirik ke arah Renan, tersangka yang secara tidak sengaja mengumumkan tentang hubungan mereka tadi. Seperti yang Tista bilang, dia tidak berniat menyembunyikan ini dari siapapun. Dia memang berencana kemari sekaligus untuk memberitahu Fauzan dan Almira mengenai hubungannya dengan Renan. Namun refleks panggilan Renan padanya tadi berada di luar rencananya. Apa ada yang terjadi nak? Tanya Almirah penuh perhatian yang membuat Tista tidak bisa lagi mengulur waktu untuk menjawab. Tista menghela nafas panjang menyiapkan diri. Namun baru Tista mau membuka mulut, Renan tiba-tiba meraih tangannya dan menggenggamnya erat, membawa Tista ke sampingnya. Saya dan Tista memutuskan untuk memulai segalanya dari awal lagi Bu Zan, ucap Renan mendahului Tista. Wajah syok ibu dan kakak Tista itu langsung menguar dengan mata membelalak dan bibir terbuka sedikit. Tista menoleh pada Renan, kembali saling melempar senyuman sebelum kemudian Tista kembali menatap ke arah keluarganya itu. Tista menganggukkan kepalanya. Iya Bu, Mas, aku mutusin buat berdamai sama masa lalu kami dan memperbaiki hubunganku sama Renan demi kami bertiga. Perlu beberapa detik menjadi menit untuk kemudian Almirah dan Fauzan sadar dari keterkejutannya. Almirah lalu mendekati Tista dan meraih kedua tangannya. Masya Allah, beneran nak, kamu dan Renan. Masya Allah, sahut ibunya dengan nada penuh syukur. Tista mengangguk yakin dan Almirah kemudian menarik Tista ke pelukannya dengan erat. Tista, ibu bahagia banget nak, Masya Allah. Tista membalas pelukan Almirah sembari mengusapi punggung ibunya yang terasa lemah itu. Tista merasa bersalah sekali karena keras kepalanya sebelumnya telah menyakiti banyak orang pun tidak terkecuali Almira. Kalian gak lagi bercanda kan? Tanya Fauzan tiba-tiba, masih sangat syok. Enggak Zan, jawab Renan tanpa ragu, menatap Fauzan lurus dengan ekspresi kakunya. Aku serius. Fauzan menggeleng-geleng dengan tidak percaya, meski jelas saja kakaknya itu begitu bahagia saat ini. Gimana cara kamu bisa luluhin adikku itu? Tanya Fauzan setelahnya sangat ingin tahu. Dia kan kepalanya keras banget, batu aja kalah kerasnya. Mas gerutu Tista karena Fauzan justru merusak mood haru di antara mereka. Serius dek, Mas kan kemarin-kemarin stres banget sama kalian berdua. Satunya batu banget, satunya lagi lembek kayak kanebo basah. Satu-satunya yang bisa diharapkan cuma Kira aja. Tista ingin membalas ucapan Fauzan, tapi tidak bisa karena dia sadar apa yang Fauzan katakan itu adalah fakta. Renan yang akhirnya membela Tista dengan suaranya yang berat itu. Tista akhirnya mengabaikan kakaknya itu, lalu fokus pada Almira. Tista melepas pelukannya lalu menatap ibunya. Tista minta maaf karena selama ini bikin ibu sedih ya Bu, gumamnya akhirnya dengan nada sendu. Tista minta maaf karena banyak hal yang terjadi selama 7 tahun belakangan ini. Almirah mengusapi wajah Tista dengan tatapannya yang berembun. Kamu gak pernah bikin ibu sedih tak?
tegas Almirah kemudian. Ibu bangga banget sama kamu. Kamu sudah benar-benar berubah sekarang. Kamu mau menghadapi masa lalu kamu demi Kira. Seperti yang ibu bilang, kamu akan jadi ibu yang luar biasa untuk Kira. Tista menghapus air mata Almirah dengan lembut. Semuanya juga karena ibu. Kalau ibu nggak membujuk Tista dan juga meyakinkan Tista tentang menjadi seorang ibu, Tista nggak akan sampai di tahap ini, Bu. Tista tersenyum lebar. Makasih ya, Bu. Almirah menganggukkan kepalanya, tidak bisa berkata-kata karena begitu tersentuh dengan keputusan Tista saat ini. Mereka kembali berpelukan, sedang Fauzan dan Renan akhirnya hanya menatapi dengan ekspresi yang sama-sama bahagia.